Kalau mau ikut jejak saya sebagai pengguna open source nanti bisa kita belajar bersama boleh. Kalau perlu grup khusus di Tele ya boleh, nanti teknisnya bisa kita sampaikan dengan saya atau tim IT yang paham. Sekarang dia banyak membantu di penerjemahan. Kalau nggak ada teknis IT, wah susah sekali tuh tim penerjemah. Jadi ngambil dari web, kalau manual ngopi satu-satu ya ciloko. Kalian sudah tua baru selesai. Saya dulu lama sekali tuh manual. Udah tahun-tahun, jadi kalau ada waktu luang ngopi gitu. Jadi yang kita pakai, yang saya pakai di mahasiswa tuh dulu manual itu ngopinya, harus diedit. Nah ini kita punya bantuan teknis IT yang lebih memudahkan. Kemarin saya bilang convert dari itu ke XML, cepat sekali, sehari jadi. Saya juga nggak paham itu, karena saya tidak terlalu mendalami di situ. Tapi ya kami bisa berkolaborasi bagus. Mungkin itu saja ya, kayaknya kalian juga bingung mau tanya, tapi itu kalian pasti akan terbeban dengan ide ini, karena kalau kalian menerapkan, pemuridan itu kan teori plus penerapan. Cuma mengerti teori kok bingung gitu. Waduh, penerapan saya apa? Kalau saya ya itu, penerapan saya ya sebisa mungkin legal gitu. Kalau saya bisa beli ya beli, kalau nggak bisa ya dari alternatif gitu. Dan saya menjaga diri gitu. Jangan terlalu banyak lah gitu, kita berjuang. Jadi apa namanya, semua skill itu kan bagi saya sendiri bagian dari melipat gandakan talenta ya. riba talenta. Saya nggak kuliah IT, tapi saya awalnya diberi minat gitu. Bibitnya minat itu awalnya, skill nggak ada. Jadi saya dulu sering rusak komputer tuh, sering error. Pinjam komputer teman error gitu, pernah. Di kampus juga sama gitu. Ya, karena nggak ada skillnya otodidak gitu. Coba-coba. Yang dirugikan ya orang lain gitu. Ya, itu resikonya. Dulu saya dari mana saya dulu dapat wifi dengan tanpa ada uang? Ya saya nembak. Dari mana cara tahu nama nembak? Ya coba-coba. Saya tembak yang gratis ya. Jadi kalau nggak gratis kan di password. Jadi saya tidak mendalami pengetahuan menghack password gitu. Saya menghindari supaya tidak tergoda gitu ya. Saya hanya nembak yang gratis. Kebetulan kan Sekda kan gratis gitu. Hanya masalah jarak saja. Jadi orang-orang ngumpul di dekat kantor Sekda. Saya di tempat jauh tinggal pasang antena grid, tembak saja. 24 jam online saya. Broadband. Download komputer melek terus, nyala enggak apa-apa. Mereka harus digigit nyamuk di pinggir kantor ya, saya nggak usah. Itu gunanya skill gitu ya. Dan itu apa? Bangunan El Sadik dibangun dari itu. Saya belajar banyak dengan cara-cara itu. Dulu di kampus saya bikin lab sendiri, lab mikron gitu. Ada ruang kosong saya kasih nama lab. Akhirnya diakui sebagai lab asisten microcontroller gitu. Dengan akhirnya karena ada PC-nya, ada internetnya. Dulu di jurusan saya punya kabel sendiri selevel satu fakultas. Misterius gitu. Jadi di awal-awal yang bikin jaringan sekampus kan dari kami ya, dari kakak-kakak kami ya. Jadi kami akhirnya dapat satu kabel khusus dengan bandwidth sama dengan satu fakultas. Tapi ganti generasi sekian tahun, di review itu bingung, ini kabel apa ini, nggak ada namanya.
masuk ke, jadi ke fakultas kami ada 2 kabel, satu ke fakultas, satu ke jurusan kami. Itu yang saya nikmati dulu. Begitu ya hampir saya lulus itu, atau saya S2 waktu itu ya, diputus itu kabelnya. Ya puji Tuhan saya sudah menikmati. Ya itu saya rasa sudah cukup. Selamat bergumul, silahkan berjuang. Kalau mau mendalami yang tentang digital ya, maksudnya tidak mencuri di bidang digital, silahkan nanti bisa tanya-tanya ke saya. Entah minimal saya jadi konsultannya, entah kalian punya uang beli Windows, beli Office, atau apa, atau kalau mau mendalami open source ya boleh gitu. Kalau misalnya murah beli Windows-nya, Office-nya pakai yang open source. Nanti kalau kalian kerja juga harus bergumul, misalnya selama ini pakai Corel Draw gitu untuk gambar-gambar, pakai Photoshop, bagaimana gitu. Mahal sekali memang tuh lisensinya, itu lisensi bisnis itu. Photoshop tuh mahal sekali, apalagi sekarang sistemnya nyewa, jadi bukan beli ya. Kalau dulu beli sekali dipakai selamanya nggak apa-apa. Sekarang sistemnya sewa, kalian nggak usah beli, sewa tahun berapa. Office juga sama. Jadi apa namanya? Iya itu pergumulan-pergumulan yang harapan teman-teman bisa mulai memikirkan. Kalau untuk kampus kayaknya ada yang gratis itu ya. Kampus ada Pak, kampus ada. Cuman Jadi yang kayak anak-anakku punya akun ya gratis. ada. Jadi di Amerika juga sama. Jadi kayak kalau di Amerika beli MacBook misalnya ada diskon. Jadi student account apa? Student diskon ada. Murah sekali itu, bisa separuh harga, itu ada beberapa ya. Separuh harga. Tapi di Amerika ya, kalau di Bukan diskon sih, gratis kok kayaknya. oh kalau Kayak hardware nggak mungkin gratis lah Pak. bukan hardware, software kayak Corel segala macam tuh. AutoCAD. Ya ada. Ya kayak sebenarnya Office itu kan ada yang student edition. Jadi Office Microsoft itu ada yang versi student. Jadi bedanya itu dia hanya 3 ya. Jadi kata paket Office ya, yang versi student itu harganya lebih murah zaman dulu, atau disalurkan lewat sekolah, kampus dan sebagainya. Yang penting pokoknya ada apa tuh namanya? PowerPoint, Word, Excel, itu aja 3. Nah, yang paket itu kan ada macam-macam ya, untuk jaringan macam-macam. Nah, ya kalau saya sendiri memilih dari awal, siswa-siswa seharusnya ya, ini dulu tokoh IT Indonesia itu Bapak Ono W. Purbo gitu. Dulu yang bikin RT RW itu dari dia loh idenya, tapi sekarang dimarahi oleh Telkomnet ini, IndiHome itu. Ya karena jadi dia tuh banyak orang pengen dia jadi menteri Kominfo, bahkan katanya Jokowi pernah nawarin, dia nggak mau. Sekarang kita punya Menkominfo kurang-kurang pinter gitu, apalagi sekarang si siapa itu Plate atau Plate itu kena korupsi. Ya kita nggak pernah punya pejabat yang pinter-pinter gitu. Menteri Pertanian, aduh, di apa? Dikasih apa itu ketahanan pangan, itu mana itu hasilnya, tidak ada tuh. Itu 1,7 T itu, bahaya itu. Ya banyak lah negara kita bobrok karena kita terbiasa nggak jadi pionir. Lihat aja Cina ditekan Amerika juara, dia tidak boleh beli Windows, bikin sendiri dia. Dia secara nasional Cina punya OS sendiri, hardware dia. Sekarang Cina bikin CPU sendiri, bukan produk Intel. Dia bikin yang MIPS. Ada banyak, dia punya lisensi. Selain dia mencuri loh ya, tapi dia punya originalitas sendiri, berjuang sendiri. Itu ada. Jadi kayak dia punya Silicon Valley-nya sendiri. Nah, Indonesia kapan? Kita terlalu banyak dimanjakan yang itu. Jadi kalau sekolah-sekolah gratis, sekolah-sekolah memberikan produk-produk gratis,
Nanti ketika kerja dia dipaksa dengan itu gitu. Padahal ada banyak cara gitu. Sekarang Blender misalnya itu kan open source. Ada studio-studio pakai Blender bagus. Nah itu tuh contoh ya, artinya kita kalau terbiasa menggunakan produk tertutup itu nanti kalian ketika tidak lagi menikmati gratisnya siswa-siswa itu ya akan bajak gitu. Karena udah terbiasa. Kalian mau beli nggak sanggup. Karena lisensi gratisnya kan selama sekolah, begitu nggak sekolah kan kalian nggak boleh pakai gitu. Dari mana kalian dapat, beli juga nggak sanggup, ya harus baca gitu. Nah ini pergumulan celah legal groundnya besar sekali, makanya saya lebih senang ya kenapa nggak open source gitu. Kita hanya masalah bodoh saja, kita nggak punya investasi ke depan, cara pandang ke depannya nggak ada. Jadi termasuk kita di El-Sadik ini kan bagaimana kita menghindari celah hukum. Ada caranya kok. Ya memang ada perjuangan, tapi ada caranya. Jadi kita ini bukan sekedar gagah-gagahan, ini demi kebutuhan. Kalau kita semua berada di bawah dakwaan tentang pencurian, kalian akan menderita. Kerjamu seperti kantong bolong gitu. Dari tempat kerja penuh airnya sampai rumah habis. Ya karena kalau kata Maleaki kalian kurang persembahan gitu. Tapi dari sisi lain ya karena dakwaan pencurian itu. Ini yang kita harus bersihkan. Saya contohkan, saya nggak ngomong doang, saya contohkan. Ya, dan saya ya banyak berhasilnya gitu. Perjuangan pasti, tapi kan banyak berhasilnya, ada berhasilnya. Jadi artinya pergumulan tentang hukum ke-8 ini saya wujudkan dengan dengan penerapan yang jelas, ada dasarnya gitu. Contohnya ada, dasarnya ada. Jadi teori Alkitabnya ada, teori kitabnya ada, ayatnya ada, prakteknya ada dan bisa dilakukan. Itu tidak idealisme saja. Ada. Jadi kalau ada dua versi desainer ya, desainer abstrak itu idealisme teori, desainer konkret itu bisa mewujudkan teori menjadi praktek. Abstraknya adalah bagaimana kita tidak membajak software. Konkretnya saya praktekkan. Saya punya dua itu gitu. Idealismenya ada, bukan hanya idealismenya Pak Richard Stallman gitu, tapi di Alkitab juga mendukung itu, ya saya lakukan. Saya praktekkan dengan idealisme itu dan ternyata bisa. Ngedit video tidak harus pakai Adobe Premiere. Kalau di otak sudah terprogram mati bahwa ngedit video wajib Adobe Premiere, ya bingung, kalau nggak bajak nggak bisa. Saya tunjukkan bisa kok, nggak harus pakai itu. Kalau soal kualitas ya mungkin bisa beda, karena kebutuhan saya bukan bisnis komersial gitu. Karena nanti kalau diseriusi tentang video editor kan ada yang namanya color grading, macam-macam gitu. Nah itu saya tidak membutuhkan itu. Paling disarpen, maksudnya dipertajam saja. Jadi color gradingnya, karena kalau color grading itu harus ini ya, monitornya juga harus mendukung gitu ya. Ada profile monitor yang harus wajib standar gitu. Yaitu kelas bisnis, dan saya tidak kelas bisnis, kelas home consumer gitu ya, kelas rumahan gitu. Jadi tanpa harus beli software yang kelas bisnis pun sudah bisa. Banyak orang bingung bagaimana ngedit video tanpa membajak, tidak bisa. Di Indonesia apalagi, karena kita nggak punya, secara sosial tidak ada keharusan setia dengan prinsip itu, perintah ke-8. Tapi ya berjuanglah gitu. Minimal kalian tahu gitu. Minimal kalian tahu teorinya, kayak Ayub tadi sadar.
Iya ya, selama ini berarti saya punya celah di situ. Saya berkhotbah koar-koar gitu. Kita harus menaati hukum Torah. Setannya bisa ketawa, loh, yup, kamu melanggar di situ. Makanya kekuasaan, kuasa ketika kita berbicara, itu kita harus konsisten dengan yang kita lakukan. Yang kita bahas dulu dengan integritas dan kejujuran. Kalau kita mengkhotbahkan setia menaati 10 hukum, lah kita sendiri melanggar kok. Ya nggak ada kuasanya. Kuasa ini adalah nggak ada orang mau dengar. Jadi tidak ada kuasa Tuhan di balik omongan kita. Jadi kita kayak keluar-keluar tapi sendirian. Jadi kamu keluar-keluar kayaknya membela Tuhan, tapi Tuhan tidak membelamu. Kamu keluar-keluar dengan caramu sendiri, dengan dosamu sendiri. Tuhan nggak bisa memberkati, Mas. Hanya sedikit-sedikit saja. Begitu celah-celah ini hilang, ya Tuhan banyak memberkati. Yaitu prinsip penting di dalam ini ya, hukum ke-8 gitu. Ini susah sekali. Saya sendiri juga, ya intinya saya berjuang ya. Kita berjuang supaya apa yang kita produk-produk yang kita hasilkan di El Sadik ini ya minimal lah gitu ya, dakwaannya minimal. Saya tahu tidak 100% ya, tapi minimal kita berjuang di situ. Oke, saya rasa cukup. Jam berapa ini? 9.45. Jadi silahkan bergumul, nanti silahkan mau belajar apa silahkan memutuskan sendiri. Teorinya sudah saya sampaikan, saya juga tunjukkan contoh-contohnya ya. Kalau ikut jalur saya boleh silahkan, kalau enggak ya berjuanglah dapat uang banyak. Itu di pilihannya, kalau kalian punya uang belilah, kalau nggak punya ya carilah alternatif yang tidak melanggar. Fungsinya sama, produknya bisa beda. Jadi jangan kita harus terbuka dengan wawasan. Jangan hanya ada satu cara melakukan sesuatu. Seperti pemuritan. Orang sejak dulu saya selalu dicekoi zaman dulu. Pokoknya berdoa itu harus duduk, harus tegak, harus menghormat Tuhan. Jadi saya dulu berdoa sambil layangan, dimarahi saya. Doa kok tidak menghormat, tegak, dimarahi saya. Dalam hati saya, kamu itu kok mengganggu saya. Saya sedang berdoa kepada Tuhan saya, kamu malah mengganggu kami. Ini contoh kerohanian yang nggak punya wawasan gitu. Jadi orang mengira hanya ada satu cara berdoa. Sama seperti kalau anak kecil, cara berdoa adalah duduk, tangannya gini, pejam mata. Itu anak kecil, anak TK. Kita yang dewasa apakah masih harus begitu? Ya tidak. Nggak usah diajari, kalian sudah otomatis tidak gitu ya. Itu hanya hal kecil. Ini juga sama. Siapa yang mengharuskan mengetik harus dengan Microsoft Word? Siapa? Tidak ada. Kalian terbabu saja, jadi budak saja, jadi budak ajaran gitu. Siapa yang mengajarkan? Ya sekolah, ya mungkin lingkungan. Saya tidak. Sekarang banyak orang ngetik pakai Google Doc. Itu bukan Microsoft Office. Sekarang orang sudah punya alternatif. Gratis itu Google Doc itu. Ngetik pakai itu nggak perlu beli lisensi Microsoft 365 atau apa yang online. Nggak perlu. Pakai Google Doc. Jadi dia legal itu. Bikinan Google. Free. Nah gitu ya. Jadi cara ngakalinya banyak lah. Kalau orang misalnya beli Chromebook, apa dia melanggar? Ya tidak. Dia beli OS-nya, beli hardware-nya, plus beli produk software aplikasi. Dia nggak iso install Microsoft Office di situ, tapi ada Office di situ. Apa? Ya Google Doc. Itu contoh. WPS kan juga gratis. Apa Pak? WPS. Ya itu sebenarnya rebranding LibreOffice Pak. Open Office. Tapi Pak, WPS itu yang gratis tidak full feature. Iya. Makanya saya tidak suka yang trialware begitu ya gitu. Jadi dia Cina ya, jadi WPS itu Cina.
Dia ngambil open source, branding sendiri, jualan. Sebenarnya secara prinsip boleh-boleh saja. Karena open source itu yang penting, kalau kamu ditanya source-nya, berikan itu saja. Mereka masih ada ya, source-nya ya open office itu gitu ya. Cuman ya daripada itu saya mending milih LibreOffice yang core-nya, yang 100% free. Karena WPS itu diambil dari OpenOffice. Nah, LibreOffice itu dia fork turunan dari OpenOffice dengan, jadi para programmer OpenOffice itu dulu pindah ke LibreOffice. Jadi OpenOffice dulu dibeli oleh Sun Microsystems dari Star Office. Star Office bikin sendiri ya mirip kayak OpenOffice. Tapi komersial ya, harus bayar gitu. Nah, orang-orang pembuat OpenOffice dulu yang open source itu kan nggak senang dengan komersialisasi Star Office, bikin sendiri LibreOffice. Jadi sekarang LibreOffice lebih berkembang daripada WPS, OpenOffice, Star Office, dan semua turunan yang OpenOffice dulu gitu. Makanya saya lebih banyak ya sekalian aja LibreOffice, karena full ya, open source-nya full, tidak ada trialware-nya gitu. Itu contoh. Nah, ini teknis-teknis ini sangat sangat penting ya kalau kita pengen serius dengan hukum ke-8 di bidang digital. Jangan mencuri di bidang digital. Ini ya pasti akan sangat sulit karena kita sejak dulu nggak pernah diajari. Saya saja yang sudah paham itu kadang ya masih sulit. Bagi kalian yang nggak pernah mikir bahwa itu salah, sambil beriman saya hidup saya suci, nggak ada dosa, pasti sangat shock gitu. Oh ternyata hukum ke-8 ini banyak gitu. Saya bisa kena banyak. Ya itu. Ya oke. Intinya saya sebagai penyampai pesan, bukan tanggung jawab saya untuk memaksa kalian. Ini itu kalian yang memutuskan sendiri, free will, Anda bebas. Tapi saya tunjukkan teorinya, saya tunjukkan prakteknya, jalan yang harus ditempuh itu ada. Jadi tidak sekedar teori. Dan bagi siapapun yang sema, yang mendengarkan, artinya mendengarkan itu mendengar plus melakukan, artinya ada penerapan. Bagi siapapun yang mendengarkan dan menerapkan, biarlah kalian diberkati untuk disucikan dari segala jenis dakwaan tentang hukum ke-8. Dan tentunya ada berkat di balik itu. Secara khusus tentunya ya kalau pencurian ya pasti berkat dengan harta benda, dengan finansial, dengan kesehatan. Jadi kesehatan dicuri ya sakit-sakitan. Banyak hal yang bisa kita hindari tidak bisa dicuri kalau kita bebas dari dakwaan pencurian. Dan kita yang kesulitan, apalagi di dunia lebih sulit. Jadi orang dunia akan punya banyak dakwaan, mereka tidak bisa paham, mereka tidak bisa punya teorinya. Yang punya teorinya hanya 10 hukum. Orang bisa punya sistem nilai bagus, oh kita nggak boleh ngambil dari orang lain. Tapi mereka nggak bisa praktek gitu. Karena itu berkaitan dengan moral, dengan dosa. Itu kalau ada setannya nggak bisa dilawan. Jadi kiranya kita semuanya yang mendengarkan, termasuk nanti yang di YouTube atau yang jalur-jalur lain mendengarkan pengajaran ini, biarlah kalian juga berubah, yang selama membajak mulai berpikir, mulai mengurangi lah, minimal mengurangi. Lalu kalau nggak sanggup bayar ya carilah alternatif. Mulai berpikirlah bahwa imanmu itu berkaitan dengan hal-hal yang selama ini kalian anggap remeh gitu. Tapi berdampak secara spiritual kepada imanmu, kepada kesaksianmu. Jadi kalau ada orang tersandung kepada iman, ke orang Kristen mencuri, nah yang salah siapa? Ya elu, ya kamu. Darahnya ada di tanganmu gitu ya. Ini yang kita semoga kita bisa diberkati sehingga kita tidak punya darah di tangan kita ya, tidak punya hutang darah. Jadi kalau ada orang tersandung karena kita
mencuri, ya kita yang dihakimi Tuhan. Sandungannya kita. Sekarang bisa berdalih tapi kelak tidak bisa. Makanya kita tidak, kalau sempurna ya mungkin sulit sekali, tapi prinsipnya bagi saya berjuang. Kalau kamu mendengarkan ya pasti ada perjuangan di dalam penerapan. Demikianlah diberkati kita dalam kesehatan, pekerjaan, kesehatan jasmani, jiwani, dan rohani. Jadi prinsip-prinsip hukum ke-8 kiranya juga mengkristal kokoh di dalam pikiran dan benak kita semuanya. Dalam nama Sang Masiah Yosua yang sudah menang atas dosa dan maut, yang semestinya bisa membuat kita menang juga atas segala jenis dakwaan dan perilaku pencurian. Amin. Oke, kalau ada kamera silahkan. Saya akan tutup segera. Terima kasih Mas Ete. Ya, selamat bergumul semuanya. Ya, sama-sama. Kita tutup dalam 1, 2, 3.